kenalin aku Yus dan rekanku. Aku Zala. Kita dari kelompok XYZ dari SMA 6 Surabaya. Nah, kalian tahu nggak ini kalau Surabaya ini punya banyak banget museum-museum yang keren. Dan kali ini aku bakal ngajak kalian ke 4 museum yang ada di Surabaya. Kebetulan kami ada di depan Museum Pendidikan Surabaya. Yuk ikutin kita. Dalam dunia pendidikan, kalian pasti gak asing sama kalimat ini Budi, ini Ibu Budi, dan ini Ayah Budi. Kalimat ini dibuat oleh Ibu Siti Rahmani dengan tujuan untuk mempermudah anak-anak dalam membaca. Nah, salah satu keunikan museum pendidikan dibandingkan museum lainnya adalah adanya ruang kelas yang direplikasi sesuai dengan suasana pembelajaran masa lalu. Ini bacanya apa, Nana? Pada museum pendidikan terbagi menjadi 5 zona. Zona praksara, zona kerajaan, zona kolonial, zona Surabaya, hingga zona kemerdekaan. Pendidikan, sekarang kita beralih ke Museum Surabaya. Museum ini berada di Gedung Siola, Tunjungan nomor 1 Surabaya. Gedung ini dulunya adalah gedung penting bagi Surabaya. Gedung ini sekarang menyimpan berbagai macam koleksi sejarah Surabaya dari masa ke masa. Sekarang, yuk ikutin kita masuk ke dalam museumnya. Jadi, salah satu koleksi di Museum Surabaya adalah perkembangan sistem komunikasi di Surabaya. Dari yang awalnya pos, telepon, telegraf, hingga berkembang menjadi handphone yang saat ini kita gunakan untuk merekam. Hah? Apa? Kucingku berantem sama jadi sebelah, jadi aku pulang. Momen kultur di Surabaya, budaya Surabaya muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Surabaya. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya pendatang yang menetap di Surabaya yang mengakibatkan masyarakat Surabaya harus menjadi lebih terbuka. Salah satu contohnya bisa kalian lihat dari baju Bapak dan Dada. Baju ini digunakan oleh masyarakat Tionghoa yang menetap di Surabaya. Nah, saiki awak dhewe lagi ana nak monumen Tugu Pahlawan. Kontrol gak serek nak komplek Tugu Pahlawan iki ana museum sing jenenge Museum 10 November. Museum iki duweni keunikan. Dia iku mek bagian atap peto sing katokan sebagian besar ana nang ngisor lemah. Timbangane ndelok tok mending kon malah aku gawe nak museume. Fase pertama, pas Belanda ngibar remane bendera abang biru putih di Hotel Yamato sing nyebabna anak-anak Surabaya kamu. Dan fase keloro pas ing teko di mana ultimatum keloro iku terjadi. Dan pas di museum ini, aku ambek temen-temenku main kamelan gue ngapalno kabeh gambaran koleksi sing ana di Museum 10 November. Halo semua, jadi kunjungan kita kali ini ditutup di Museum Olahraga. Museum ini punya banyak banget koleksi dari berbagai prestasi atlet Indonesia. Dari banyaknya koleksi di Museum Olahraga, diantaranya adalah kostum para atlet pada kala itu, juga medali emas yang didapatkan oleh Andi Ardiansyah pada cabang voli pantai, hingga replika Piala All-England yang didapatkan oleh rugby nasional pada tahun 1968 hingga 1976. Jadi, eksperimen yang bisa kalian dapatkan di Museum Olahraga adalah bisa nyobain permainan tradisional, yaitu Gantian, seperti yang lagi kita mainin saat ini. Gimana setelah kita keliling tempat museum tadi, ternyata isinya keren-keren banget kan? banget. Berdasarkan riset di Museum Sonobudoyo, 52% pengunjungnya adalah pelajar dan mahasiswa loh. Nah, berarti sebagai sarana pendidikan non formal, museum harus banget ya ngikutin perkembangan zaman. Betul, museum harus terus berinovasi. Contohnya kayak penggunaan virtual tour. Bayangin, semua koleksi di museum bisa kita kunjungi secara virtual. Setuju, itu bisa banget ningkatin aksesibilitas museum, gak cuma skala lokal aja, tapi bisa sampai skala nasional hingga internasional. Jadi, siapapun bisa mengunjungi museum itu tanpa terhalang batas jarak dan waktu. Nah, itu dia perjalanan kita hari ini. Museum bukan cuma soal masa lalu, tapi bisa juga jadi jembatan ke masa depan. Buat kalian yang nonton video ini, yuk kita kunjungin museum. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah!